Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Pada sore hari ini kita datang lagi dalam rumah Tuhan, memberikan hati kita, kehidupan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sepanjang minggu sudah berlalu Bapak Ibu, dan pada saat hari ini mari berikan yang terbaik untuk kita memberikan syukur kita, pujian kita kepada Tuhan. Secara sadar atau tidak sadar Tuhan selalu ada bagi kita dan Tuhan selalu menyertai kita. Dan mari kita memuji Allah, mengagungkan nama Tuhan yang memiliki kuasa yang besar itu, yang memiliki kasih yang besar itu, yang selalu Tuhan curahkan dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Kita akan puji dan mengatakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Kau menjadi Allah satu-satunya dalam kehidupan kami. Kami bawa pujian kami. Kami bawa hati kami untuk bersorak bagi nama Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Selami
Ku hanya kepadamu Tuhan. Ku sembah, kami naikkan sembah kami kepadamu Yesus, Allah yang penuh kuasa, kedahsyatan-Mu Tuhan, Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia, oh Tuhan, semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau Ku sembah Yesus, kami naikkan hanya Engkau, Allah, Allah satu-satunya di hidup kami Tuhan. Amin, amin, amin. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia, oh Tuhan, semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap oh haleluya. Mari umat Tuhan menyembah Tuhan, mari umat Tuhan mengagungkan keajaiban Dia, kedahsyatan Allah kita, Allah satu-satunya dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah kami yang penuh kuasa, Engkau Allah kami yang penuh kasih, yang selalu Engkau curahkan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan, kami datang melayani-Mu, kami datang memuji Engkau Tuhan, kami datang mengagungkan Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, terpujilah Engkau, terpujilah Engkau, Allah yang berkuasa, Allah yang hidup. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, haleluya Tuhan. Glory, glory bagimu Yesus, Engkau Allah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu khususnya sepanjang minggu ini, sehingga pada sore hari ini kembali kami umat-umat-Mu datang ke rumah Tuhan untuk kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, mengagungkan, menyatakan kehebatan-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau memberkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah ibadah ini dikuasai oleh Roh-Mu, dan Roh-Mu bekerja dalam setiap hati pada sidang jemaat yang ada, untuk kami merasakan sukacita yang baru, kekuatan yang baru, dan kami mengalami pemulihan yang terjadi dalam kehidupan setiap
jemaat-jemaat-Mu yang ada. Berkati juga setiap hamba-Mu yang akan melayani, tetap Engkau pakai mereka secara luar biasa. Urapan Tuhan terus mengalir kepada setiap hamba-hamba-Mu. Terlebih setiap rekan-rekan kami yang mungkin masih dalam perjalanan di rumah, yang akan melangkahkan kaki mereka ke dalam rumah Tuhan di tempat ini. Biarlah Engkau memberkati langkah kaki mereka untuk bersama-sama dengan kami berkumpul di tempat ini untuk kami beribadah kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami dari segala dosa-dosa pelanggaran kami, agar kami layak di saat kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Menangkan dan sorak-sorai kami mau berikan hanya kepada nama Tuhan. Bungkus ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bersuka cita saudara. Haleluya. Sore hari ini di rumah Tuhan berkumpul lagi ya. Bertemu kiri, kanan, depan, belakang semuanya. Karena kasih Tuhan kita ada sampai saat ini. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang mengatakan berkuasa di bumi, di surga. Allah kita, Allah yang berkuasa. Haleluya. Puji Tuhan, berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan Tuhan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa
Tuhan, Kau yang menjadi kota bentengku. Haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Amin. Kau bersama tanganku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku. Walau badai boleh menerpa saudara, masalah boleh terjadi, tapi ada Tuhan. Tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamat. Amin. Janji-Mu tak berubah. Kaulah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh, Kau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah Amin, amin. dahulu sekarang selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir dalam hidup kami Tuhan. semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sekali lagi katakan Kau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah Tinggalkan kami umat-Umat-Mu Tuhan. Amin. Janji-Mu tak berubah. Kaulah benar. Dialah awal dan akhir dalam hidup kami Yesus. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang Semesta alam, semesta alam memuja. semesta. Semesta Sekali lagi katakan semesta. semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Allah yang berkuasa, Allah yang layak ditinggikan. Dialah Allah kita satu-satunya dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Allah kita satu-satunya. Begitu kagum akan perbuatan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan sebuah pujian mengatakan bahwa tak terbatas kuasa Tuhan. Badai boleh terjadi, masalah boleh terjadi saudara. Tapi ada tangan Tuhan yang berkuasa. Yang mau menopang setiap anak-anaknya yang berharap kepada Tuhan. Begitu besar perbuatan Tuhan. Begitu dahsyat perbuatan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sampai-sampai kita terkagum-kagum akan perbuatan Tuhan. Apa yang bisa kita balas selain pujian dan sembah kita? Kita berikan hidup kita untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada Di cerita proses hidupku, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau hadir di cerita proses hidupku. Di titik
caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidup. Di titik terendahku kau hadir, kau mengangkatku, ku tahu kau tak menyerah dalam hidupku. Ku kagumi, amin Tuhan, caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir, ku mengangkatku, ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, amin Tuhan. Tak terduga caramu, kau yang ku adakan di setiap langkah hidupku. Sungguh tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu, amin Tuhan. Tak terduga caramu, kau yang ku adakan di setiap langkah hidupku. Oh Tuhan, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-jalan-Mu Tuhan, yang Kau tunjukkan dalam hidup kami, Yesus. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Oh, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, terbatas kuasa-Mu, nyatakan kepada Tuhan, Kau Allah yang selalu menyediakan cara, Kau Allah yang selalu menyediakan jalan. Tak terbatas kuasa-Mu dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan, di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sungguh Tuhan, Kau Allah yang selalu hadir dalam hidup kami. Kau memiliki kuasa yang tak terbatas, Engkau memiliki kasih yang tak terbatas. Haleluya, haleluya Tuhan. Glory, hanya ucapan syukur kami naikkan kepadamu. Hanya kekaguman kami pandang Engkau Tuhan. Glory,
imanmu kepada Tuhan. Tak terduga jalanmu, Yesus. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu. Mengalir kuasa Terduga mengalir cara-cara Tuhan yang membebaskan umat-umatmu Tuhan. yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Mengalirlah kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya, tak terbatas. Tak terbatas kuasamu. Amin Tuhan. Haleluya. Caramu Kau yang ku andalkan di segala langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup dan berkuasa Yesus. Tak terduga jalanmu. Kau yang ku andalkan di segala musim hidupku. Haleluya, haleluya Tuhan. Musim hidup kami boleh berganti Tuhan. Segala hal boleh terjadi dalam hidup kami. Tapi satu yang pasti, kasih kami tak mau pergi ataupun jauh daripada Engkau. Tapi kami mau terkagum-kagum akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang akan Kau nyatakan dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, Kau bukan Allah yang diam. Kau bukan Allah yang tidak nyata. Tapi Engkau adalah Allah yang maha hadir dalam hidup kami Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang dapat kami andalkan. Hanya Engkau Tuhan yang dapat kami percaya dalam setiap langkah kehidupan kami. Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya. Satu-satunya yang ku percaya. Kau sumber kekuatan. Engkau sumber kekuatan. Yesus Tuhan. Sumber pengharapan. Sumber kedamaian. Amin. Amin Tuhan. Satu-satunya
pujian ini dengan sungguh-sungguh. Nyatakan kepada Tuhan, Kau satu-satunya yang kami andalkan. Engkau Tuhan satu-satunya yang kami percaya dalam hidup kami, Tuhan. Sumber kedamaian dalam hidup kami, Tuhan. Bercurah kedamaian-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan, satunya amin. Engkau Tuhan, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihkan. Engkau Tuhan memberkati. Saya tekan pada Bapak Gembala. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhkan, Tuhan memulihkan. Engkau Tuhan memberkati kami. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihkan. Haleluya. Glory. Yesus Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu. Glory. Haleluya. Haleluya. Glory, glory, glory. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tetap mempercayai akan Engkau, Allah kami yang hidup dan berkuasa, dapat melakukan segalanya di dalam kehidupan kami. Kami ingin lebih lagi Tuhan mengenal Engkau, lebih lagi mau mengikuti semua perintah-perintah dan kehendak Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kerinduan kami dengan darah-Mu, berkati kami lewat penyampaian kebenaran firman Tuhan. Urapi kami, Engkau urapi kami semua, berkati pelayan-pelayan yang sudah melayani. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera buat Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih. Kita bersyukur hari ini, di mana hari yang Tuhan adakan, kita boleh bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Walaupun ya cuacanya mendung-mendung, tetapi tentu hati kita tidak mendung. Karena kita mempercayai seperti pujian kita, Tuhan dapat diandalkan dalam hidup kita. Tapi kita harus juga mengoreksi kehidupan kita. Karena permasalahannya bukan di pihak Tuhan, tapi kebanyakan permasalahannya di pihak kita. Ya. Sebab itu pada hari ini Minggu tanggal 13 Juli 2025, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana supaya ibadah kita itu tidak sia-sia. Ya. Tuhan itu
tidak berubah. Ya, pasti Dia akan memberkati dan menolong kita. Tapi bagaimana dengan ibadah kita, pelayanan kita, apapun yang kita lakukan, ya, tindakan kita kepada Tuhan, hubungan kita kepada Tuhan itu menghasilkan sesuatu, bukan tidak menghasilkan sesuatu. Ya, kalau berguna, ya, berarti, ya, tidak sia-sia, tidak percuma, pasti ada sesuatu yang kita peroleh. Kita melihat satu kebenaran firman Tuhan. Pernah sih ayat ini saya menyinggung di dalam pelajaran Alkitab, tetapi kita akan melihat secara mendetail. Matius pasal 15 ayat 7 sampai dengan 10. Matius 15 ayat 7 sampai dengan 9 maksud saya. Matius 15 ayat 7 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Jadi rupanya ratusan tahun yang lalu Nabi Yesaya berbicara bahwa ada orang-orang yang munafik. Dan ini tergenapi, nanti kita belajar ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi orang-orang munafik ini adalah orang yang hanya memuliakan Tuhan sebatas di mulut saja, tapi hatinya jauh, ya, tidak tulus, tidak murni. Nah, dikatakan ayat yang ke-9, akibatnya percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kalau saya lihat di Bible terjemahan bahasa Inggris, ya, dikatakan bahwa ayat yang ke-8, the people despite the lips me, it honors the however heart of them far away is kept from me. Nah, perhatikan yang 9. In vain. Nah, ini kata percuma, sia-sia. Then they worship me, teaching doctrines, precept of man. Jadi kata percuma ini adalah in vain, sia-sia. Ya. Di dalam terjemahan bahasa baru, salinan baru ini percuma. Terjemahan lama sama seperti bahasa Inggris, in vain, sia-sia. Dan kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya Yunani, Greka, itu dipakai maten, ya, maten. Ya. Maten itu mempunyai pengertian sia-sia, tidak berguna, ya, tanpa hasil. Jadi nihil gitu, kosong. Jadi
tidak punya nilai. Nilai rohaninya, saudara-saudaraku yang kekasih, tidak bernilai di hadapan Tuhan. Padahal beribadah dan melakukan, dikatakan di sana, ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi hanya sebatas mulut saja, ya. Tetapi hatinya menjauh daripada Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara. Sebenarnya ini ditujukan kepada siapa sih? Kalau kita membaca ayat sebelumnya, ini ditujukan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka ini sebenarnya ada di Yerusalem. Ya. Lalu mereka mendengar tentang Yesus, bahwa Yesus ada di daerah Galilea, khususnya Genesaret. Itu kalau kita lihat peta di belakang, dan kalau kita buka coba dari Yerusalem ke Danau Galilea Genesaret itu kurang lebih 120 km atau 150 km. Dulu kan gak ada pesawat, saudara-saudara ya. Keledai, onta, jalan kaki. Dan orang-orang Yahudi biasanya karena di tengah-tengah ini ada Samaria, ya, mereka tidak cocok, ya. Kalau dia menghindar daerah Samaria misalnya ke sini, lebih jauh lagi. Kalau kita perhatikan, kalau berjalan kaki pada waktu itu kurang lebih menempuh tiap 20 atau 25 km itu satu hari. Bayangkan saudara. Jadi berapa hari itu? Kalau 120 bagi 20, 6 hari lah. Kurang lebih 5 sampai 7 hari. Dari Yerusalem, ya, ke tempat Yesus yang bersama dengan murid-muridnya itu kurang lebih melakukan perjalanan kurang lebih 5 sampai 7 hari. Belum tadi kalau menghindar daerah Samaria. Udah jauh-jauh, apa yang dikerjakan? Cuma cari kesalahan Yesus. Karena hati mereka iri, terganggu dengan pelayanan Yesus. Karena kalau saya perhatikan, orang Farisi ini, ya, dia adalah pemimpin rohani, dia bukan imam, ya. Kalau orang Saduki dia imam. Bedanya kalau orang Farisi dia percaya akan kebangkitan Kristus, kalau orang Saduki dia tidak percaya. Dia biasanya ada di kedudukan imam. Kalau yang si orang Saduki ini dia kaum elit, ya, tapi dia suka berpolitik, dekat dengan pemerintahan. Tapi kalau orang Farisi ini adalah pemimpin rohani, ya, dia sangat ketat menjaga hukum Taurat dan tradisi nenek moyang. Ada saja saudara-saudara, memang kalau cari-cari kesalahan biasanya ada aja ketemu, ya. Tapi janganlah kita cari-cari kesalahan. Suami istri, anak kepada orang tua, jangan cari-cari kesalahan, ya. Kita saling untuk belajar memperbaiki, ya, yang lalu sudah biarkan berlalu, ya. Proses kita semakin baik, jangan diulangi lagi, saudara-saudara. Kalau kita buat kesalahan, kadang benar firman Tuhan menunjuk satu jari, ya, tapi 4-nya ke kita, gitu. Lihat selumbar selumbar, padahal di kita sendiri baloknya lebih besar, gitu. Nah, orang-orang Farisi, sedangkan ahli Taurat ini dia adalah orang pengacara agama. Jadi dia memang
boleh dikatakan cendekiawan. Dia tahu tentang Taurat dan pengajarannya, ya. Jadi ini ahli Taurat ini cendekiawan dan penafsir, ya, hukum Taurat, khususnya kitab Musa itu. Dia pengacara agama, dia mengajar, menafsir, memutuskan hal-hal hukum, ya, dalam masyarakat Yahudi. Anggaplah aja nih pengacara sama si pemimpin agama Yahudi ini yang menguasai Taurat dan adat istiadat, datang ke tempat Yesus, mau cari ada dapat juga, saudara-saudara. Ternyata waktu mereka dalam jamuan, ya, ayat 2, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Pastinya Yesus, saya yakin dia melakukan cuci tangan, saudara. Tapi murid-muridnya dicari, murid-muridmu kok nggak lakukan adat istiadat ritual. Jadi kalau sebab itu pada waktu dulu orang-orang dulu siapin tempayan, dia air banyak untuk ada liturginya, ya, cuci tangan, cuci kaki, ya kan, semua gitu. Ada liturginya. Sebab itu waktu Tuhan mengadakan mujizat di taman di Kanaan, kan tempayan-tempayan air itu yang dirubah jadi air anggur. Nah, tapi Yesus menjawab, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Yesus katakan, Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuk ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Sebab itu, ya, hormatilah orang tuamu, ya. Ayat 5, tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat sendiri. Jadi begini, selain dia mempelajari, dia juga buat aturan-aturan sendiri nih, Farisi ini. Yesus katakan, hormati orang tua, jangan mengutuk. Lalu mereka berkata, apabila ada bantuan yang diberikan kepada orang tua, tapi bantuan itu dialihkan dikatakan ke persembahan kepada Allah gitu, nggak apa-apa tuh, batal tadi menghormati orang tua. Ya, setelah memberikan persembahan tadi, gantinya tuh, bisa kita, ya, jelek-jelekin orang tua, merendahkan orang tua, tidak menghormati, nggak apa-apa, bisa batal. Di sana bisa, ya, ada ayat ini bisa dibatalkan ayat ini bisa dibatalkan ayat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus tegur, kamu sendiri melanggar. Jadi firman Allah itu di bawah daripada adat istiadat lebih tinggi. Sebab itu Yesus katakan, engkau orang-orang munafik, engkau cuma memuliakan aku dengan bibir, hatimu jauh, percuma ibadahmu. Kamu sekedar hanya, makanya Yesus tegur ya orang-orang Farisi ini, engkau seperti kuburan, kelihatan seperti dilabur putih, bersih, tapi dalammu tulang belulang. Hatimu tidak tulus, tidak murni. Sebab itu percuma ibadahmu. Lalu Yesus ajar. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka. Jadi rupanya bukan saja kepada hal ini ditujukan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, ya, tapi juga semua orang. Percuma ibadahnya kalau mereka hanya
menjadi orang yang munafik dan hanya memuliakan Tuhan dengan bibir tapi hatinya nggak tulus gitu. Nanti kita perdalam ya. Perhatikan, Yesus selalu dengar, camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Yesus keras sampai dibilang perkataanmu menjadi batu sandungan bagi orang Farisi. Sebab itu jangan ribut ya soal kita makan, saudara-saudara. Ya cuman sebatas mulut, mau makan di restoran kah, mau makan di warteg kah atau apa. Toh akhirnya masuk perut, keluar kemana? Jamban. Hal makan, hal cuci tangan itu tidak menajiskan. Tapi apa yang keluar dari hati kita, dari mulut kita, tentu dari hati keluar ke mulut, itulah yang menajiskan. Bukan soal cuci tangan. Lalu Yesus lanjutkan. Yesus keras sekali. Engkau batu sandungan. Dikatakan akibatnya. Jawab Yesus, setiap tanaman yang ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan yang tidak ditanam oleh Bapakku. Istilahnya ini tanaman liar nih. Kadang-kadang kan kita suka ya punya tanaman terus ada tanaman merembet harus di kita ini tanaman liar sama akar-akarnya nih. Kalau dikatakan tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku di sorga akan dicabut. Kalau namanya dicabut ya dibakar, dibuang, saudara-saudara. Orang-orang ini demikian. Tidak bernilai di hadapan Tuhan. Tidak berguna seperti pohon yang liar. Akan dibuang dan dibakar. Dan digambarkan ayat 14. Biarlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Orang yang demikian dikatakan seperti orang buta nuntun orang buta. Saudara-saudara, apa akibatnya? Kecemplung dua-duanya, saudara-saudaraku. Perhatikan ayat 15. Lalu Petrus berkata kepada, jelaskanlah perumpamaan. Masa perlu dijelaskan lagi? Ya. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahami. Lalu ayat 17. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, ini mulut, makanya nggak usah dipersoalkan ya makan apa saudara-saudaraku, ribut soal makanan, hidup kita dan keluarga, semua akhirnya ke perut lalu ke jamban. Jangan soal kesehatan itu ya diributkan. Tapi perhatikan, tetapi apa yang keluar dari mulutmu apa? Nah ini, kalau hati tidak murni, hati tidak tulus, hati tidak dijaga, dari hati itu, yang keluar dari hati itu akan menajiskan orang. Apa itu? Ini, dari hati timbul pikiran jahat tadi tuh. Jauh-jauh dari Yerusalem 5-6 hari cuma cari kesalahan. Soal ribut, soal cuci tangan. Ya, Yesus katakan, engkau munafik. Engkau merendahkan firman Tuhan, menaruh firman Tuhan di bawah adat istiadat. Yesus ingin mengatakan bukan soal cuci tangan, air. Ini soal hati. Kalau hatimu tidak dijaga, hatimu tidak murni, hatimu tidak tulus, kan itulah makanya ada pikiran jahat. Pembunuhan. Saya pernah berkata kalau iri hati sudah ada di dalam kehidupan kita, hati kita panas. Masa dia bisa, gua nggak bisa. Dia bisa cicil motor, gua mau cicil mobil juga lah. Padahal nggak mampu suaminya, saudara. Dipaksakan, saudara-saudara. Karena iri. Irilah. Waduh, kok dia nggak tahu tuh. Make upnya kok begitu, ya urusan dia punya uang, mau pakai apa kek, ya kan? Namanya iri hati, kan iri hati ada aja. Kok baju dia bagus banget ya? Iri namanya iri, saudara. Iri itu susah dah.
Kalau udah iri, panas. Ya kan, waduh. Habis panas, apa? Kejahatan. Bisa-bisa pembunuhan. Persinahan. Ini mulai. Kemarin saya bicara, kalau matamu menyesatkan, congkel. Kalau tangan menyesatkan, buntungin. Kalau kaki menyesatkan, buntungin. Bukan secara harafiah maksudnya. Segala tindakan kita, apa yang kita lihat, perbuat, ya, itu harus ya dibenerin gitu, diperbaiki. Terus pencabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat, itulah yang menajiskan orang. Tapi makanan dengan tangan yang tidak dibasuh, jadi bukan persoalan cuci tangan. Persoalan cuci tangan malah meninggalkan firman Tuhan tadi. Saudara-saudara, kamu sendiri. Nah, saya kembali ke dalam firman Tuhan. Kata munafik itu, saudara-saudara, itu seperti orang yang sedang jadi aktor. Namanya aktor apa, saudara? Dia berperan dalam ceritanya sebagai orang lain. Jadi berperan ganda kan, bermain sandiwara, pakai topeng. Itu munafik. Kata munafik, saudara-saudara. Jadi bersandiwara, saudara-saudaraku yang kasih. Jadi ini kalau hidup kita hanya cuman ya bersandiwara di hadapan Tuhan, itu melihat dalam hati loh. Bukan cuman lihat kita secara fisik ini, dia bisa lihat dalam hati. Dia bisa nilai apakah ibadah, pelayanan, korban kita ini percuma atau tidak percuma. Sebab itu mari Bapak Ibu, kebalikan daripada munafik adalah kita tidak munafik. Gitu ya. Yang kedua, jadi cuman hanya apa ya, di bibir saja. Ya, kita memuliakan Tuhan, menyebut Tuhan, tapi hati kita tidak percaya Tuhan. Kita susah nggak mau cari Tuhan. Cari kepada dewa-dewa, cari ke orang mati, cari dulu ke itu, lemparkan ke Facebook. Saya lagi susah nih. Masa sedunia mau kita ceritakan saudara-saudara kesusahan kita. Sekarang orang terlalu gampang ya. Saudara-saudaraku, Tuhan tidak perlu pertunjukan. Sebagai aktor, tapi dia mau kita sebagai anak. Jadi kita punya relasi, hubungan. Jangan tidak punya hubungan dengan Tuhan. Hatinya jauh. Biarlah jangan kita sebagai aktor, tapi sebagai anak yang punya hubungan dengan orang tua Bapak kita sebut Bapak. Punya relasi yang baik dengan Bapak. Dekatkan diri kepada Tuhan. Kalau susah lemparkan itu, serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Minta pertolongan kepada Tuhan. Manusia bisa tolong 1-2 kali, terbatas. Tuhan tidak pernah terbatas. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi biarlah kita supaya tidak percuma tadi, jangan jadi aktor tapi jadi anak, punya hubungan yang baik kepada Tuhan. Tuhan tidak perlu pertunjukan yang bagaimana-bagaimana, tapi seperti aktor, berperan ganda, munafik. Ya. Firman Tuhan juga katakan kalau hati kita tidak murni, mendua hati, satu kepada Allah, satu kepada dunia, saudara, ini juga percuma. Satu percaya kepada setan, satu percaya pada Tuhan. Tuhan mau lepaskan. Tuhan kita hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi yang pertama tadi, kita tidak munafik.
Jangan jadi aktor tapi jadi anak. Yang kedua, jangan cuma sekedar ya yang kelihatan, tapi sampai kedalaman hati kita. Tentu bukan kepalsuan ya, tetapi ya yang lahir ya tanpa hati yang tulus ya, tetapi tentu dengan iman percaya ya. Firman Tuhan katakan juga kalau misalnya hati kita tidak dijaga, hati kita ini sumber loh kehidupan. Itu Amsal Sulaiman pasal 4 ya. Sumber. Kalau tidak jaga hati kita ini tidak murni, itu bisa mengganggu iman kita, saudara-saudara. Dikatakan iman kita bisa kandas, bocor. Coba 1 Timotius pasal 1 ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Kapal yang besar kalau dibiarkan ada yang bocor di lambungnya di bawah itu, lama-lama tenggelam saudara-saudara, kapal pun besar. Mobil juga saudara-saudara ya harus diperiksa juga anginnya. Kalau dia cuman kurang sedikit gitu ya, seminggu, 2 minggu, seminggu lah, itu mah memang karena ya kita waktu lobang lah atau tanjakan lain. Tapi kalau udah kurangnya setengah, gitu. Misalnya tekanannya harus 40, tapi sekarang 20, wah harus diperiksa itu saudara-saudaraku. Itu pasti ada bocor halus itu, lama-lama kempes. Benar setelah diperiksa entah tambalannya bocor lagi, entah ada paku yang kecil gitu, ya. Saya gitu, saudara-saudara. Kalau lihat kok periksa ya, entah 2 minggu, sebulan periksa angin, ini kurangnya banyak nggak? Kalau cuman kurang biasa 40, kurangnya misalnya 30 gitu, 10, masih normal. Tapi kalau udah 15, wah ini bocor halus. Bakal-bakal saya nanti satu waktu akan kempes. Begitu juga hati kita kalau tidak dijaga, tidak murni, itu akan kandas iman. Kalau iman kita kandas, bagaimana kita mau meraih janji Tuhan itu? Iman sekecil aja kita akan meraih kuasa Tuhan, perjanjian Tuhan. Tapi kalau iman kita makin lama makin habis, gimana kita mau meraih? Sebab itu dikatakan sia-sia semuanya. Tuhan tolong kita semua Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih ya, supaya kita sama-sama untuk memperbaiki kehidupan kita ya, supaya kita mempunyai ya hati yang tulus, yang menghampiri, beribadah, berkorban ya, juga hati yang beriman ya, kepada Tuhan ya. Dan tentu ya kalau kita senantiasa selalu dibersihkan gitu hati kita. Oleh apa? Firman, perkataan Tuhan selalu membersihkan kita. Tentu dengan punya hati yang penuh kerendahan, yang mau menerima setiap firman Tuhan datang kita mau terima. Jadi firman Tuhan Yohanes 15 ayat 3, dia membersihkan, dan Roh Kudus menolong kita untuk menjaga hati kita terus ya, supaya Bapak Ibu dan saya selalu mengalami janji Tuhan, berkat Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya undang Ibu Gembala ke depan. Kita nyanyikan lagu Ku kagumi caramu mencintaiku, tak terbatas kuasa Tuhan. Musim boleh berganti, tapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Marilah kita mau meriksa kehidupan kita.
titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi Haleluya. mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. mengampuni setiap kelemahan-kelemahan kami. Engkau mengampuni setiap kegagalan kami untuk hidup benar di hadapan-Mu. Engkau
Ampuni Tuhan. Biarlah firman Allah terus mengingatkan kami hari ini. Untuk kami hidup dengan memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Kami boleh tulus dalam melakukan apa saja yang Engkau taruh dalam kehidupan kami. Supaya ibadah kami tidak sia-sia Tuhan. Ibadah kami tidak percuma. Tapi Tuhan, kami mau meraih janji-janji Tuhan. Lewat setiap ibadah yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami dan mengubah hidup kami Tuhan. Engkau melihat sampai kedalaman hati kami. Engkau tahu keadaan kami. Sebab itu Engkau beri firman-Mu kepada kami pada hari ini Tuhan. Engkau mengasihi kami. Supaya kami tidak memiliki iman yang kandas. Tapi kami memiliki iman yang semakin kuat hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyelesaikan penyampaian firman-Mu. Dan Roh Kudus terus berbicara dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami mengalami perubahan, pembaharuan, pemulihan. Sebagaimana Engkau mau dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya bahwa ibadah kami tidak menjadi sia-sia. Kami akan meraih kuasa ibadah itu dan terus menopang perjalanan kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan membawa persembahan-persembahan kami. Apa yang kami lakukan ini juga Tuhan. Kami lakukan dengan hati yang tulus, hati yang murni. Untuk memuliakan nama Tuhan. Kau memberkati yang akan melayaninya. Bertugas Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Beribadah kepada-Mu. Biar Tuhan terus memberkati ibadah kami. Ibadah kami tidak menjadi sia-sia Tuhan. Amin. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan-Mu. Puji syukur hanya bagi bertanya dari mimbar ini, adakah di antara Bapak Ibu Saudara-saudari yang mau dibantu dalam doa? Engkau boleh mengangkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dada. Yakinlah hanya Tuhan yang dapat kita andalkan. Hanya Tuhan yang dapat menolong.
Biarlah juga firman Tuhan terus membersihkan hati kita, supaya hati kita murni di hadapan Tuhan. Jangan kita seperti aktor yang berperan ganda. Jangan kita bersandiwara atas hidup ini. Hati kita menjauh dari Tuhan. Mulut kita mengatakan kita mencintai Tuhan, tapi hati kita tidak mencintai Tuhan. Kita tidak tulus, kita tidak murni. Firman Tuhan katakan, kita menjadi orang yang tidak berguna, tidak berarti di hadapan Tuhan. Dan kita akan mendapatkan kekosongan akhirnya. Tuhan tolong kita, ampuni kami, biar Roh Kudus bekerja dalam hati kami. Angkatlah tanganmu, semua hal engkau bisa larikan, serahkan kepada Tuhan. Saya mewakili Bapak Ibu untuk memohon kepada Tuhan Yesus. Engkau angkat tanganmu. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Inilah kami Tuhan. Ampuni kami. Roh Kudus, firman Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami. Dengan iman kami mempercayai Engkau tidak berubah Tuhan. Kami meminta, hamba-Mu mewakili, kami semua meminta. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman kami meraih pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, janji Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani hari ini Tuhan. Baik yang menyiapkan gedung ini, yang menyiapkan sound system, menerima tamu, menjalankan persembahan, menjadi WL, menjadi singer, yang mainkan musik, menjalankan persembahan, semua yang terlibat. Tuhan memberkati mereka. Karena kami mengasihi, mencintai Engkau. Dan kami tahu upah yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua. Persembahan umat-Mu besar kecil di dalam nama Tuhan Yesus, mereka berikan dengan sukarela. Tuhan membalas, memberkati. Yang mengembalikan milik Tuhan, tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat Tuhan sebagaimana janji Tuhan. Bagaikan benih mereka akan tuai lagi di bulan depan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati juga gereja-gereja kami di muka bumi ini. Tuhan tolong berikan keamanan. Jaga lindungi anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan. Dan berikan keamanan buat bangsa dan negara ini Tuhan. Tolong pemerintah kami. Berikan roh takut akan Tuhan, hikmat daripada Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami karena kami ada dalam. Berkati di mana daerah yang kami tinggal Tuhan. Berkati komplek Pas Pampres ini, berkati komandan Pas Pampres bersama seluruh anggota. Dan juga berkati komandan komplek RW RT di mana kami berada juga Tuhan, berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan memberikan kebahagiaan. Tuhan memulihkan kehidupan kami. Tuhan memberkati kami. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah kedua tanganmu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, kecintaan kasih yang daripada Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati.